Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Diponegoro rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat, berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hanya dengan takwa Allah kita pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah Jum'ah yang saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini adalah implementasi ibadah dan esensi takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar manusia mau beribadah, menghamba, mengabdi, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita tentang hal ini di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian, mengabdilah kepada Tuhan kalian, berbaktilah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau manusia yang diciptakan itu tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau mengabdi hanya kepada Allah, maka itu tentu saja di luar dari jalur penciptaan Allah, penciptaan yang dilakukan oleh Allah untuk umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi perlu juga kita sadari bersama bahwa ibadah yang kita lakukan di dunia ini masih memiliki tujuan. Ibadah yang kita kerjakan, sholat 5 waktu, puasa, zakat, ibadah haji bagi yang mampu, dan ibadah-ibadah lainnya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, itu masih memiliki tujuan berikutnya. Tujuan dari ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa berarti kemampuan seseorang untuk selalu berusaha melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kata takwa atau istilah takwa ini istilah yang singkat, padat, tapi penuh dengan makna di dalamnya.
Dan ini merupakan pesan atau wasiat yang wajib disampaikan oleh setiap khatib di dalam khutbahnya, yaitu mengingatkan kepada dirinya dan kepada semuanya agar senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa itu sendiri ternyata juga bukan merupakan tujuan. Kalaupun menjadi orang yang bertakwa itu adalah tujuan, maka tujuan itu bisa disebut sebagai tujuan yang bersifat antara. Tujuan yang bukan merupakan tujuan final atau tujuan akhir dari keseluruhan ibadah yang kita lakukan. Ternyata tujuan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, segera mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat 133 sampai dengan 135 itu, maka ternyata untuk mencapai derajat muttaqin, untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, maka orang-orang yang beriman itu tidak cukup hanya dia berikrar kepada Allah sebagai orang yang beriman, tetapi ia harus mengimplementasikan ibadah yang menjadi kewajiban antara dirinya dengan Allah dan yang menjadi kewajiban antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam ayat 134 surat Ali Imran itu, kita menemukan bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, ibadah-ibadah yang termasuk di dalam kelompok rukun Islam. Tetapi ibadah-ibadah yang disebut di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu adalah ibadah yang bernuansa, yang bernilai sosial, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Tentu ini berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Orang-orang yang bertakwa itu, dia harus mampu mengimplementasikan ketakwaannya dalam bentuk wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, akalnya harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang yang bertakwa itu wal afina 'anil nas, juga orang-orang yang pribadinya pemaaf, orang-orang yang bukan pendendam, orang-orang yang bukan pembenci, orang-orang yang apabila melakukan kesalahan kepada orang lain
ia cepat segera minta maaf kepada orang lain. Dan apabila ada orang lain yang bersalah, minta maaf kepada dirinya, ia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ayat 135 surat Ali Imran yang merupakan kelanjutan dari ayat 134 surat Ali Imran memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan yang mendalimi diri sendiri, maka mereka segera mengingat Allah. Adalah sudah pada tempatnya manusia itu melakukan kesalahan dan kelupaan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tetapi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa meskipun manusia itu bisa salah, bisa lupa, tetapi manusia tetap harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk memohon ampunan kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosanya, dan ia punya keyakinan bahwa salah dosanya yang ia mohonkan ampunannya kepada Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi dari ketakwaan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 adalah bagaimana kita berusaha semampu kita untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, baik dalam kerangka hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun dalam kerangka hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Seorang yang bertakwa, muttaqin, adalah orang yang hubungannya dengan Allah baik karena perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah dijauhi dan ditinggalkan. Seorang yang bertakwa, muttaqin, adalah orang yang hubungannya dengan sesama manusia baik. Ia mampu mengendalikan perkataannya, perbuatannya, sikapnya untuk tidak menyakiti dan mendalimi orang lain. Hablum minallah wa hablum minannas, berjalan seimbang dengan baik, dengan harmoni, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.